Sebagai contoh, ketika kita launching sebuah produk, kita ingin mengetahui contohnya, si user apakah mereka menyukai itu, apakah tidak menyukai sebuah fitur, ya. Apakah ada fitur yang tidak pernah digunakan oleh si user? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Teknokrat. Saya Kadli Jafar Adrian, MIT, dosen Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Kita membahas di channel ini, di pertemuan ini, yaitu mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas UX Research atau riset di bidang pengalaman pengguna. Sebelum kita membahas tentang riset, tentunya kita harus mengetahui mengapa user itu ataupun konsumen kita itu penting. Why user matters? Seperti yang kita ketahui, user itu adalah pengguna dari produk kita. Sehingga si user ataupun pengguna dari produk kita ini memiliki power, memiliki kekuatan. Tentunya tanpa mereka produk kita tidak bisa berjalan. Tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang mendownload. Seperti yang kita ketahui selama ini, Indonesia, konsumen-konsumen di Indonesia mulai bergerak ke arah konsumen premium, ya, di mana konsumen-konsumen ini, user-user ini ingin memiliki banyak pengalaman, ya, multi-channel expression, dan tidak takut untuk bertukar brand, bertukar produk jika mereka menginginkannya. Jadi mereka itu jika merasa ada yang lebih baik, user di Indonesia ataupun konsumen di Indonesia bisa saja berubah. Sehingga ini kita harus ketahui, kita tidak bisa merasa nyaman dengan konsumen yang kita miliki. Kita tidak bisa bangga, ya, konsumen kita sudah banyak sehingga kita tidak perlu riset lagi, karena konsumen-konsumen kita bisa lari, bisa pergi dari kita. Beberapa fakta yang mungkin bisa kita sampaikan yaitu 23 konsumen bersedia untuk membayar lebih mahal jika produknya itu memiliki kualitas yang baik ataupun yang lebih baik, ya. Jadi 23% konsumen ingin membayar lebih jika dia bisa mendapatkan produk yang lebih baik. Kemudian fakta yang kedua di mana 47% konsumen ingin ataupun bersedia untuk berubah brand, berubah produk berdasarkan promosi. Jadi misalnya ada promosi yang lebih baik, walaupun sebenarnya dia sering menggunakan produk A ataupun aplikasi A, jika ternyata ada aplikasi B yang menawarkan sebuah promosi, dia bisa saja berubah, ya. Dia bisa saja menggunakan aplikasi B. Sehingga ini juga tantangan bagaimana kita menghandle fitur terutama promosi dengan baik. Kemudian ada fakta yang ketiga, 90% konsumen ingin merubah, ya, channel akses itu untuk merubah akses ataupun layanan, ya. Dan mereka ingin memiliki banyak pilihan. Jadi bisa jadi seorang konsumen itu memiliki banyak produk ataupun banyak aplikasi sehingga mereka bisa memilih yang mereka sukai atau yang mereka pilih. Cukup besar. Kemudian 80% dari, ini fakta yang keempat, 80% pembeli di Indonesia itu membaca ataupun mereview terlebih dahulu dari sosial media
sebelum mereka belanja offline. Tentunya di catatan tidak hanya kita memikirkan bagaimana konsumen itu membeli produk kita secara online, tapi ternyata masih banyak para pembeli itu mereview terlebih dahulu ataupun melihat terlebih dahulu secara online dari internet produk-produk yang ingin mereka beli sebelum mereka membelinya secara langsung, secara offline. Ini adalah 4 data yang kita presentasikan menurut Accenture di tahun 2018, riset Accenture di tahun 2018. Seperti yang ketahui dari fakta tadi, banyaknya aplikasi ini menjadi bukti. Contoh yang berkaitan dengan penyimpanan uang, seperti aplikasi Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay. Ini menunjukkan kalau memang opsi untuk memiliki banyak aplikasi itu memang ada. Kemudian misalnya aplikasi-aplikasi yang bagi para traveling yang suka bepergian, biasanya di handphone mereka memiliki aplikasi-aplikasi seperti Traveloka ataupun Tiket.com. Bahkan lebih luas itu bisa jadi Pigi-Pigi ataupun Airi ataupun Mr. Aladdin. Jadi banyak opsi. Ataupun yang sering belanja, ya, suka belanja online. Selain Shopee, mereka punya mungkin ada Tokopedia, bahkan bisa Bukalapak, Blibli, Lazada, ataupun JDID. Itu adalah membuktikan kalau fakta tadi memang benar adanya. Jadi seorang user memang menginginkan banyak pilihan aplikasi untuk keperluan mereka. Itu tentang user. Lalu, mengapa setiap bisnis membutuhkan riset? Ya, itu sangat penting. Mengapa setiap bisnis itu membutuhkan riset? Ini yang perlu kita ketahui sebagai desainer UX. Pertama, untuk memahami apa yang diinginkan oleh user ataupun konsumen kita ataupun pengguna produk kita. Kita ingin mengetahui apa sih yang mereka inginkan ketika mereka berbelanja online misalnya. Apakah potongan ongkos kirim, apakah promonya, ya, ataukah mereka bisa lebih mudah dalam pembayarannya, ataupun pilihan barang yang khusus. Contohnya misalnya barang-barang yang dijual di marketplace ini 100% original, ataupun barang-barang mereka ada yang mungkin tidak perlu original tapi pilihannya banyak. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang dimiliki user kita, apa sih yang diinginkan oleh user kita, sehingga kita bisa mengembangkan produk kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, kita ingin mengukur market size, seluas apa pasar kita. Ya, seberapa banyak kira-kira yang akan menggunakan produk kita ataupun aplikasi kita. Contoh, misalnya di sebuah aplikasi, dari seluruh pengguna aplikasi tersebut, di salah satu contoh aplikasi marketplace, 32% penggunanya itu adalah promo seekers. Jadi konsumen mereka ataupun user mereka itu menggunakan aplikasi ini hanya ketika mencari promo. Jadi mereka itu hanya aktif ketika ada promo. 32%, sangat besar. Ya. Jadi ketika ada promo, cashback misalnya, ada diskon delivery, ataupun ada harga diskon di produk itu, mereka membelinya. Ya. Biasanya tipe yang seperti ini, promo seekers ini, dia itu memiliki lebih dari satu marketplace ataupun lebih dari satu aplikasi. Ya. Dia itu standby ataupun stay tetap di aplikasi ini karena promosi, ya, ataupun harganya yang lebih murah, sehingga mereka itu memang hanya tergantung dengan promo, jadi 32%. Kemudian ada Happy Go Lucky. Happy Go Lucky ini istilahnya adalah
pengguna ataupun konsumen yang loyal di aplikasi ini, ya. Yang sangat loyal, jadi dia tidak tergantung dengan promosi, tapi dia nyaman, ya. Tidak harus selalu ada promosi, tapi dia nyaman dengan harga yang lebih murah misalnya, ataupun pilihan produk yang lebih banyak, ataupun mereka yakin dengan para penjual yang ada di aplikasi ini. Jadi ada kategori kedua, yaitu yang loyal dengan aplikasi ini. Salah satu aplikasi marketplace, dia user mereka stay tetap di aplikasi mereka, tidak hanya karena promo, tapi karena kenyamanan. Kemudian yang ketiga, yang pasif, ya, yang pasif. Biasanya hanya belanja sekali sebulan ataupun kurang daripada itu. Ya. Biasanya mereka itu adalah orang-orang yang price sensitive, maksudnya dia merasa sangat penting terkait harga, apakah harga itu terlalu mahal ataupun berbeda dari yang lain. Dia itu tidak, ya cuma yang penting aplikasinya ada di handphone mereka. Kalau memang butuh, barulah digunakan. Jadi ada 3 tipe yang hasil riset di aplikasi marketplace ini. Aplikasi marketplace A misalnya kita berikan nama. Kemudian yang ketiga, kenapa bisnis itu perlu riset? Untuk mengevaluasi sebuah produk sebelum ataupun setelah launching. Ya, jadi riset itu digunakan ketika produk itu ketika sebelum launching kita harus melakukan riset fitur-fitur apa yang ingin kita lakukan, kemudian setelah launching. Contoh, misalnya kita itu bisa mengetahui ini kalau kita ingin melakukan riset, ingin melakukan perbaikan kepada aplikasi kita atau produk kita bisa melihat misalnya ini terkait marketplace, kita kasih contoh marketplace. Promosi yang disukai oleh konsumen. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations.
Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate audio.